Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Octavianus Anugrahsu, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Baik, menurut pandangan saya terhadap aborsi, hukuman mati, dan eutanasia didasarkan pada keseimbangan antara nilai hak asasi manusia, kesejahteraan, dan keadilan. Setiap isu ini menyangkut hak hidup serta martabat manusia yang membutuhkan pendekatan yang mendalam dan penuh empati terhadap berbagai aspek yang melingkupinya. Berikut adalah pandangan pribadi saya mengenai ketiga topik tersebut. Yang pertama, aborsi. Menurut saya, aborsi adalah isu yang kompleks karena mencakup hak-hak perempuan terhadap tubuh mereka sendiri, hak hidup janin, dan berdampak pada sosial serta moral yang luas. Dalam pandangan saya, keputusan aborsi idealnya didasarkan pada pertimbangan yang matang dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Hak perempuan. Saya mendukung bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihan terkait kehamilannya, terutama dalam situasi yang berbahaya seperti akibat kehamilan yang direncanakan atau kondisi medis yang membahayakan nyawa ibu. Pada situasi-situasi seperti ini, aborsi bisa menjadi pilihan yang perlu dihormati. Pertimbangan moral dan etika. Saya juga memahami bahwa banyak yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang merampas hak hidup calon manusia. Oleh karena itu, aborsi tidak boleh dilakukan dengan alasan yang ringan atau tanpa pemikiran yang mendalam. Pada dasarnya, penting bagi masyarakat untuk mendukung pendidikan, kesehatan, reproduksi, dan akses terhadap kontrasepsi untuk mencegah situasi yang dapat mengarah pada keputusan yang sulit seperti aborsi. Baik teman-teman, yang kedua, hukuman mati. Hukuman mati mengangkat pertanyaan tentang keadilan, pencegahan kejahatan, dan hak asasi manusia. Secara pribadi saya merasa hukuman mati adalah langkah yang ekstrem dan berpotensi melanggar hak hidup, terutama karena adanya kemungkinan kesalahan dan sistem hukum. Efektivitas pencegahan. Terdapat argumen bahwa hukuman mati memberi efek jera, namun penelitian menunjukkan bahwa ini tidak selalu terbukti efektif dan dalam menurunkan tingkat kejahatan. Pencegahan dan rehabilitas bagi pelaku kejahatan yang lebih ringan dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif. Risiko kesalahan. Karena sistem peradilan tidak menghasilkan kerugian, ada risiko yang menghukum mati seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Dalam pandangan saya, risiko ini sangat serius dan menjadi salah satu alasan mengapa hukuman mati perlu ditinjau atau bahkan dihapus. Yang ketiga,
euthanasia. Euthanasia juga merupakan isu yang sensitif di mana hak untuk hidup bertemu dengan hak untuk meninggal dengan pengampunan bagi orang yang sakit parah dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Pilihan euthanasia dapat dilihat sebagai bentuk belas kasih, namun dapat menimbulkan dilema etika. Hak atas kendali diri. Saya berpandangan bahwa dalam kasus di mana penderita sudah tidak terkoreksi dan semua opsi medis telah dicoba, euthanasia dapat dipertimbangkan sebagai hak individu untuk mengakhiri hidupnya dengan martabat. Tentu saja ini harus dilakukan dengan pengawasan medis dan persetujuan yang jelas dari pasien. Risiko penyalahgunaan. Meski demikian, regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah perlindungan euthanasia. Tindakan ini tidak boleh dilakukan karena alasan ekonomi atau tekanan eksternal pada pasien. Penting untuk memastikan bahwa pasien benar-benar menghendaki euthanasia dan sepenuhnya memahami konsekuensinya. Secara keseluruhan, setiap isu ini memiliki pro dan kontra yang sangat mendalam, dan keputusan yang diambil di atas perlu dihargai jika dilandasi oleh kemanusiaan, empati, dan pemahaman penuh terhadap hak individu. Baik, teman-teman, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.